Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan kondisi penanganan COVID-19 di Kabupaten Sambas. Sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sambas, tentu kita semakin meningkatkan kewaspadaan, semakin mengetatkan aturan-aturan, dan semakin meningkatkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada seluruh edaran, seluruh maklumat, seluruh protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di semua lini demi kepatuhan kita kepada maklumat Bapak Kapolri, kita semakin mengetatkan masjid, semakin mengetatkan kafe, warung kopi, rumah makan. Karena apa? Kita berkewajiban untuk bersama-sama menjaga Sambas jangan sampai terpapar COVID-19. Oleh sebab itu, pengetatan terus kita tingkatkan, termasuk di pasar-pasar harus semakin ketat, termasuk di kafe-kafe, di warung kopi, di rumah makan harus semakin ketat. Saya hanya mengizinkan di warung kopi misalnya hanya untuk 1 meja dan 2 kursi saja. Tidak boleh lebih dari itu demi kepatuhan kita kepada maklumat Bapak Kapolri. Dan karena kita berada di antara 2 negara sebelah dan kabupaten yang terpapar, yaitu Sarawak terpapar COVID-19, kemudian Singkawang terpapar COVID-19. Kemudian banyaknya pendatang karena Ramadan dan Idul Fitri dari luar yang berasal dari daerah terpapar. Ini yang menyebabkan kita harus semakin hati-hati dan waspada, semakin meningkatkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada protokol kesehatan. Jangan sepelekan, jangan lengah, jangan dianggap enteng, dan kita terus melakukan pengetatan. Pasar saya inginkan akan ada patroli 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, untuk terus mengedukasi masyarakat agar komitmen memakai masker, komitmen untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, komitmen untuk menjaga jarak antara kita dan orang lain. Karena dengan cara itulah kita bisa menghindari penularan COVID-19. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin taat dan patuh, karena ini demi keselamatan masyarakat Kabupaten Sambas. Kita ingin Sambas tetap terjaga, jangan sampai terpapar COVID-19. Upaya-upaya itu kita lakukan sekali lagi dalam rangka menjaga Kabupaten Sambas, menjaga masyarakat Kabupaten Sambas. Jangan sampai satu pun terpapar COVID-19 ini. Dan ini bukan hanya tugas tim gugus tugas, tetapi tugas kita bersama.
kita juga harus menangani dampak dari COVID-19 yang kita harapkan secepatnya berakhir jika kita taat dan patuh. Maka upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam menangani dampaknya adalah bagaimana kita selalu peduli dengan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Alhamdulillah, Pemda berupaya untuk peduli agar bisa memberikan dan meringankan beban masyarakat di seluruh desa 193. Kemudian pemerintah juga sudah mengupayakan bagaimana bisa memberikan keringanan dan meringankan beban-beban saudara kita. Kemudian pemerintah provinsi juga berupaya meringankan beban saudara kita yang terdampak secara ekonomi dan sangat membutuhkan. Begitu juga pemerintah kabupaten. Saya bisa melihat bahwa seluruh elemen berjibaku bersama-sama di garda terdepan untuk menangani dampak COVID-19 ini. Perusahaan-perusahaan juga ikut serta di dalamnya. Kemudian BUMN, BUMD di Kabupaten Sambas juga ikut bersama-sama dalam mengatasi dampak sosial ekonomi dari COVID-19 ini. Bahkan para dermawan, orang kaya, kemudian orang yang punya kelebihan harta juga ikut berperan di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita berharap masjid pun bisa berperan untuk bisa meringankan tetangga masjid. Selama ini masjid selalu dan concern mengurus tentang ibadah. Di saat wabah semacam ini mungkin boleh masjid peduli soal sosial dan ekonomi masyarakat. Itu bagian dari kegiatan-kegiatan dalam penanganan dampak COVID-19. Tetapi mari kita tetap patuh dan taat selalu dengan seluruh protokol kesehatan terkait penanganan COVID ini. Kita berdoa selalu, kita berusaha selalu secara optimal dan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera dan cepat berakhir. Syaratnya ketaatan, kepatuhan semakin kita tingkatkan. Kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan, arahan pemerintah, Kementerian Kesehatan, arahan Bapak Gubernur, arahan pemerintah, kita taati, kita patuhi, kita turuti, kita ikuti. Insya Allah dalam waktu dekat kita selesai. Jika kita tidak patuh, kita tidak bisa menghitung hari. Dan yang paling kasihan sesungguhnya adalah para dokter dan tenaga medis, paramedis. Kita diperintahkan untuk stay at home, tetapi para dokter dan para medis itu mendatangi tempat-tempat berisiko. Kapan itu akan berakhir jika kita tidak patuh dan taat? Luar biasa, mereka berjibaku di garda terdepan, mereka yang perlu kita tolong. Ingat, mereka sangat terbatas, kemampuan mereka terbatas, dan mereka juga adalah manusia seperti kita, sementara pekerjaan-pekerjaan mereka sangat-sangat luar biasa. Kita berikan apresiasi dan salam takzim kepada mereka. Semoga mereka sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.